Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang tumbal pabrik. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Franz memberhentikan motor di depan pabrik yang terbengkalai selama 3 tahun. Segera ia mengecek ponsel dan ternyata benar. Kalau ini merupakan pabrik yang telah dibeli Pak Hans, bos Franz. Sejenak ia memperhatikan sekeliling. Tempatnya sangat strategis. Berada di pinggir jalan raya provinsi. Area parkir pun sangat luas dan rindang, sebab berdiri pohon beringin. Pak Hans mempercayainya untuk membangun pabrik ini kembali. Setelah sekian lama terbengkalai karena mengalami kebangkrutan, yang salah satunya akibat manajemen membawa uang kabur ratusan juta, hingga membuat pabrik ini gulung tikar. Sebenarnya pagi tadi merupakan jadwal cek lokasi. Namun karena terkendala perjalanan dan harus mencari tempat kos terlebih dahulu, mau tidak mau, Franz harus ke lokasi sore hari untuk bahan laporannya. Besok beberapa alat akan didatangkan, sebab Pak Hans ingin secepatnya rampung. Saat pertama kali menginjakan kaki di pabrik ini, ada hawa berbeda dengan pabrik ini. Angin bergerak tak menentu. Entah kenapa tengkuk Franz seakan ada yang meniupnya. Sengaja Franz mempercepat langkah menuju pintu gerbang. Namun sebelum itu, ia memotret pabrik itu terlebih dahulu. Pintu gerbang berdecit, memberikan celah untuk masuk. Meski sempat kaget, namun tetap saja berpikir realistis. Bisa saja diterpangin, apalagi besinya sudah berkarat. Franz menelisik sekeliling pabrik. Tempat mesin rotari masih bisa digunakan. Begitu juga kolam untuk merendam kayu. Atapnya pun ada beberapa yang masih utuh. Di bagian sisi kiri ada bangunan kantor yang dindingnya banyak yang retak. Entah kenapa Franz ingin sekali mendekatinya. Tiba-tiba aroma kembang mulai menyeruak. Entah dari mana asalnya. Tabuhan gamelan terdengar bertalu-talu. Kadang terdengar dekat, kadang juga terasa sangat jauh. Suaranya sangat syahdu dan ingin segera meliukan badan. Gendang telinga menangkap suara seakan ada yang memanggil namanya. Begitu menoleh, ada perempuan cantik layaknya sinden sedang melambaikan tangan di lantai 2 kantor. Dia terus saja melambai, sesekali memainkan selendang merahnya. Tubuhnya sangat anggun dengan balutan kebaya, senada serta rambut yang bersanggul. Franz terpana oleh kecantikannya. Belum pernah ia bertemu dengan perempuan secantik ini. Sinden itu semakin memainkan tangannya, seolah sedang menari dan menyambut kedatangan Franz. Jantung Franz berdetak kencang, hampir saja menaiki tangga. Saat melihat ke arahnya lagi, wajah cantiknya berubah pucat, dari kedua bola matanya keluar belatung. Franz mematung beberapa saat. Menelan ludah sendiri pun tak mampu. Sulit sekali untuk lari dari tempat ini. "Siapa kamu?" ucap lelaki tua sambil menepuk pundak Franz dari belakang. Seketika Franz mendelik, takut bercampur kaget menjadi satu. Begitu menoleh, tampak seorang lelaki tua lengkap dengan sarung dan celurit. "Saya Franz, Pak, anak buah Pak Hans," ucapnya gemetar. "Oh alah, saya Pak Mirjan. Kebetulan saya menjaga di sini, Le," ucapnya sambil mengulurkan tangan. Franz berusaha tersenyum dan mengulurkan tangan meski seluruh badan rasanya gemetar. "Kemarin lusa Bu Nanik telepon saya kalau pabrik ini sudah laku," ucapnya sumringah. "Iya Pak, sebenarnya tadi saya mau kesini, tapi ada halangan," ucap Franz lagi. Franz berusaha akrab dengan Pak Mirjan. Pak Mirjan terus bercerita tentang pabrik ini sebelumnya. Hanya dialah satu-satunya karyawan yang masih digaji oleh Bu Nanik, sebab bertugas menjaga lahan pabrik ini. Sedangkan dengan kejadian sinden tadi, Franz enggan menceritakannya. Di samping karena malu, dia juga takut hanya halusinasi saja.
Tak terasa waktu mendekati maghrib. Franz berpamitan untuk pulang ke kosan yang baru disewanya kemarin. Begitu sampai dekat parkiran, ia melihat lagi ke tempat sinden tadi. Kosong, tidak ada apa-apa. Segera ia menghidupkan motor dan bergegas pergi meninggalkan pabrik ini. Sepanjang perjalanan, masih saja bayangan wajah sinden itu memenuhi pikirannya. Untunglah ia cepat sampai ke kos. Segera ia membersihkan diri. Bayangan tentang sinden tak mudah dilupakannya begitu saja. Sambil mengisi waktu kosong di kosan, Franz sengaja menonton televisi. Saat sedang asik menonton televisi, tiba-tiba ada pesan masuk dari Pak Hans. Alangkah terkejutnya, Pak Hans menegur dan mengatakan kalau foto yang ia kirimkan tadi semuanya tidak jelas. Segera ia kirim lagi, namun tetap saja seperti semula. Entah beberapa kali dia mengirim ulang foto tersebut, sedangkan di ponselnya tidak ada masalah sama sekali dan sangat jelas fotonya. Hingga akhirnya foto itu berhasil dilihat setelah sekian lama memancing emosi. Franz melemparkan ponselnya ke kasur dan ia mulai memejamkan mata untuk beraktivitas besok pagi. Tepat pukul 3 dini hari, Pak Hans menelpon Franz dan memberitahukan jika beberapa alat berat sudah hampir sampai di pabrik. Dengan kesal, Franz bersiap-siap lalu melanjutkan motornya menuju pabrik. Begitu sampai di parkiran pabrik, pintu gerbang dalam kondisi terbuka dan mendapati motor Pak Mirjan di sana. Mungkin ia sudah sampai terlebih dahulu, pikir Franz. Namun saat melihat sekeliling, Franz tak mendapati sosok Pak Mirjan. Kali ini Franz tak terlalu khawatir, sebab akan ada yang menemani sambil menunggu alat itu tiba. Franz terus saja berjalan, dengan sesekali melirik ke arah kantor. Hanya ada 2 lampu yang menyala ditemani dengan cahaya rembulan di sana. Berulang kali Franz berteriak memanggil nama Pak Mirjan, namun tetap saja tak ada jawaban. Entah kemana perginya lelaki penjaga itu, pikir Franz dalam hati. Franz juga menelisik sekeliling. Hanya tampak rumput yang sudah meninggi di bagian sisi utara. Dalam keadaan bingung, sebuah tangan menepuk pundaknya dari belakang. Nyalinya ciut seketika. Jika sampai sinden itu lagi, entah apa jadinya nanti. Namun Franz memberanikan diri menoleh. Ternyata Pak Mirjan yang berdiri di belakangnya, dengan baju yang seperti kemarin. Sambil terus mengusap dada, Franz berusaha mengatur nafas. Pak Mirjan ini bikin kaget saja, ucap Franz. Pak Mirjan hanya mengangguk dan tersenyum. Entah kenapa kali ini lebih banyak diam. Berbeda saat pertama kali bertemu, pikir Franz. Mereka duduk di depan mesin rotari bekas dengan menikmati sebungkus rokok yang dibeli Franz dekat kos tadi. Pak Mirjan sama sekali tidak bersuara. Hanya asap rokok yang terus mengebul. Hisapannya pun sangat cepat dan tanpa henti. Hawa di gudang semakin dingin. Franz bergidik ngeri saat melihat bangunan kantor. Ia menundukkan kepalanya dengan sesekali melirik ke arah Pak Mirjan. Setelah beberapa menit kemudian, sebuah panggilan masuk dari nomor baru. Mas, saya sudah di depan. Tolong buka pintu gerbangnya, ucap seseorang di seberang sana. Siapa? Tanya Franz. Aku Pak Mirjan. Dari tadi aku manggil malah gak nyahut. Untunglah aku tahu nomor Mas dari Bu Nani. Jika Pak Mirjan berada di luar, lalu siapa yang bersama saya? Franz menganga. Bagaimana mungkin ada 2 orang yang berbeda? Pak Mirjan di sebelah masih tetap merokok dengan pandangan lurus ke depan. Sedangkan yang satunya mengaku berada di luar. Sekuat mungkin Franz memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi. Tetapi sialnya, lelaki tersebut masih berada di tempatnya semula. Kakinya terus digoyangkan dan terus menghisap rokok. Pak Mirjan terus saja mengejar pintu gerbang sambil terus berteriak. Pak Hans juga berulang kali menelpon, namun sama sekali tak dihiraukan Franz. Kepala Franz seakan mengambang. Ingin ia rasanya berteriak, namun lidahnya keluh. Sosok di dekatnya mulai berubah wujud menjadi botak dengan banyak bulu di tubuhnya. Saat mengeringai, tampak deretan gigi bertaring. Sosok itu seakan ingin mencekik dan Franz kemudian tidak sadarkan diri. Setelah beberapa saat, terdengar seorang memanggil namanya. Begitu membuka mata, Pak Mirjan sudah berdiri sambil menepuk pipinya beberapa kali. Duh, Mas, suruh buka pintu kok malah ketiduran toh, ucap Pak Mirjan. Maaf Pak, jawab Franz bingung. Bagaimana mungkin ia bisa tertidur di kursi, sedangkan tadi sepertinya ambruk ke tanah. Kejadian ini sungguh membuat Franz stres. Apa tadi aku hanya bermimpi ya? Tanya Franz dalam hati. Alat berat sudah memasuki pabrik.
tampak 3 orang sudah berdiri di samping. Pak Mirjan membuka pintu gerbang untuk mereka. Lalu suara azan subuh mulai berkumandang. Setelah saling memperkenalkan diri, mereka bersiap menuju ke masjid terdekat. Hanya Pak Mirjan yang tak ikut serta. Sepulangnya dari masjid, mereka kembali menuju pabrik. Sambil terus mengobrol, sang supir mengatakan sempat melihat sekelebat bayangan hitam di pabrik itu. Pabrik terbengkalai memang gitu mas, sahut salah satu di antara mereka. Tapi kok Pak Hans mau beli ya? Tanya yang sebelahnya lagi. Ya karena murah pak, sahut Franz. Tak terasa mereka sudah sampai di mesin rotari. Pak Mirjan ternyata sudah sampai terlebih dahulu dengan membawa aneka cemilan dan kopi. Tak lupa juga dia membawa 20 pekerja sesuai dengan permintaan Pak Hans. Franz akan membuktikan kepada Pak Hans kalau renovasi pabrik ini cepat rampung. Selagi makhluk itu tak mengganggu, dia akan terus melanjutkan pekerjaannya. Gaji yang lumayan, serta tawaran posisi yang menjanjikan, membuat Franz sangat tergiur untuk merenovasi pabrik ini. Keesokan siang, renovasi pabrik pun dimulai. Proses pemerataan bangunan kantor berjalan sedikit terhambat. Entah beberapa kali mesin alat macet, hingga mendatangkan teknisi pun tak membuahkan hasil. Begitu juga saat membersihkan lahan. Ada saja pekerja terkena parah. Untungnya lukanya tak terlalu parah, jadi masih bisa melanjutkan pekerjaan. Pak Mirjan berbisik kepada Franz jika ini ada kaitannya dengan penghuni tak kasat mata. Franz pun mengiyakan usulannya untuk mendatangkan orang pintar. Hampir selama 30 menit, Pak Mirjan pergi mencari orang pintar. Franz pun memerintahkan pekerja untuk beristirahat sebentar. Tampak wajah mereka sangat kelelahan. Tak lama kemudian, Pak Mirjan datang dengan seorang paranormal, lengkap dengan bunga 7 rupa kemenyan serta jenang bubur. Menurut penuturan sang dukun, makhluk di sini tak terima jika tempatnya dirusak. Kemenyan pun mulai dibakar. Mulut sang dukun terus merapal mantra. Franz hanya menatapnya dari jauh sambil tersenyum geli. Pikirnya, ternyata masih saja ada yang percaya dengan dukun. Jika sampai usahanya sia-sia, ia akan menertawakannya. Namun sungguh di luar dugaan, ternyata usahanya membuahkan hasil. Alat berat mulai berfungsi kembali. Tentu kali ini, Franz sangat berterima kasih pada Pak Mirjan dan dukun tersebut. Kini bangunan kantor sudah rata dengan tanah, sedangkan tempat produksi dibiarkan seperti semula sebab kondisinya masih bagus. Hanya perlu tambahan atap. Sisi barat pabrik akan dibangun menjadi bangunan kantor, sedangkan sisi utara untuk beberapa kamar mandi serta tempat penurunan gelondongan kayu. Sedangkan sisi timur akan dijadikan tempat sampah. Lalu tempat produksi meliputi bagian tengah dan selatan, sesuai tempatnya semula. Sengaja Franz menyuruh Pak Mirjan mencari tukang handal dan cepat agar proses pembangunan kantor selesai dalam waktu dekat. Seminggu telah berlalu. Franz bernapas lega karena pembangunan sesuai keinginan. Tidak ada teror atau kejadian aneh di pabrik semenjak Pak Mirjan memberikan sesajen. Info mengenai penerimaan lok kayu pun mulai tersebar. Tak hanya itu, pabrik ini mulai menerima karyawan baru. Mereka mengutamakan warga setempat sebelum menerima karyawan luar daerah. Semua berjalan sesuai target. Pak Hans semakin bangga kepada Franz. Sesuai dengan kesepakatan awal, ia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Beberapa hari kemudian, pabrik sudah memulai produksi. Untunglah, kebanyakan dari mereka sudah berpengalaman, jadi sangat mudah mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Franz juga sudah melupakan tentang kejadian sebelumnya. Semua berjalan normal. Makhluk tak kasat mata tak pernah mengganggu lagi. Namun di depan pabrik, beberapa kali terjadi kecelakaan. Kebanyakan dari mereka mengaku jika melihat seseorang perempuan yang tiba-tiba melintas begitu saja. Pak Mirjan pun semakin sering memberikan sesajen. Meski beberapa kali ditegur, Pak Mirjan berkilah untuk keselamatan pekerja pabrik. Karena takut semakin terlampau jauh, akhirnya Franz memberhentikan kegiatannya. Rupanya, Pak Mirjan mengadukan ke Pak Hans. Beliau marah besar dan menyuruh untuk tetap melanjutkan ritual tersebut. Tidak pernah Pak Hans semarah ini sebelumnya. Franz hanya mengiyakan dengan perasaan kesal. Setiap malam Jumat, Pak Mirjan memberikan sesajen. Awalnya hanya bunga, namun lambat laun bertambah dengan adanya ayam. Pak Mirjan semakin menjadi-jadi. Saat peresmian bangunan kantor, dengan tegas ia mengusulkan untuk melakukan ritual kepala kambing.
Pak Hans pun langsung menyetujuinya. Setelah itu keadaan pabrik pun semakin berkembang pesat. Keuntungannya pun lumayan besar, sebab Franz bisa meminimalisir besarnya ampulur, sedangkan untuk sampah kayu sudah ada pembelinya. Bangunan kantor juga sudah bisa ditempati, begitu juga dengan mes karyawan. Pak Hans memintanya untuk tinggal di mes, dengan alasan agar lebih fokus mengurus pabrik. Berbagai fasilitas pun tersedia di sana. Untungnya pabrik hanya beroperasi satu shift saja. Jam kerja dimulai pukul 7 hingga jam 7 malam. Masih ada sisa banyak waktu untuk beristirahat. Tanpa diduga, Pak Hans mengubah peraturan pabrik dengan menerima karyawan perempuan dan karyawan dari luar daerah. Franz sebenarnya kurang setuju, sebab kerja karyawan laki-laki akan menjadi kurang fokus dengan adanya karyawan perempuan. Entah pukul berapa ia terbangun dari tidur, sambil terus menguap. Franz bergegas menuju kamar mandi. Entah kenapa ia ingin mengintip area produksi. Matanya sedikit terbelalak melihat keadaan sekitar. Mesin rotari berproduksi seperti biasanya. Bahkan tampak banyak orang yang sedang bekerja. Mereka seakan sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Ia sama sekali tidak mengenal mereka. Bahkan di antara mereka ada yang tertawa layaknya sedang bergurau. Namun saat diperhatikan lagi, rasanya sedikit terlihat aneh, sebab yang lain sibuk dengan pekerjaannya. Franz sangat kesal. Bagaimana mungkin mereka produksi tanpa ada perintah darinya? Tanpa menunggu lama, Franz memutul handle pintu dan masuk ke dalam lingkungan pabrik. Tiba-tiba semua orang menghilang dalam sekejap. Mesin kembali seperti sedia kala. Franz seakan tak percaya dengan apa yang terjadi. Kini yang terdengar suara gamelan dari arah utara. Aroma kembang dan pandan menyeruak, membuat tubuh Franz lemas seketika. Bayangan tentang sinden pun kembali terlintas. Franz terus merapalkan segala doa, berharap makhluk itu segera pergi. Otaknya memerintahkan membaca ayat kursi, namun yang keluar dari mulutnya adalah doa makan. Tubuhnya gemetar hebat, sebab suara gamelan semakin mendekatinya. Seorang sinden mendendang tembang yang sangat menyakiti. Kini mereka sangat jelas di depan mata. Beberapa penari melenggak-lenggok dengan anggun, layaknya sedang ada pesta. Penari melilitkan selendangnya untuk menarik para pria. Ingin rasanya berlari dari tempat ini, namun semua anggota tubuh sangat sulit digerakkan. Sedangkan mereka seakan tak menyadari keberadaan Franz. Pak Franz, ucap seseorang memanggil. Gamelan langsung berhenti dan menghilang. Bersama dengan itu, Franz pun bisa bergerak. Kok belum tidur? Tanya Pak Mirjan. Tadi aku melihat ada gamelan, Pak, ucapnya sambil menunjuk sisi utara. Pak Mirjan menuntunnya masuk ke mes. Entah kenapa penjaga ini seperti mengetahui tentang sesuatu. Kita harus melakukan ritual lagi, Pak, ucapnya. Loh, kan sudah kemarin, masa mau ritual lagi? Tanya Franz lagi. Ini demi kebaikan bersama. Nanti saya akan mendatangi Ki Anom lagi, ucap Pak Mirjan bersemangat. Franz hanya bisa mengangguk pasrah. Bagaimanapun juga Pak Hans akan menyetujuinya. Percuma saja ia melarang, namun tetap akan ada diadakannya ritual. Sesuai perintah Pak Hans, Pak Mirjan akan mengadakan ritual dengan sesajen kepala kerbau. Tentunya semua biaya ditanggung oleh Pak Hans. Karena takut mengganggu kenyamanan karyawan, akhirnya ritual diadakan setelah jam kantor selesai. Begitu juga dengan Pak Hans. Ia sampai rela turut serta ke ritual tersebut. Rupanya ritual ini akan dilakukan sendiri oleh Ki Anom. Pak Mirjan hanya menyiapkan segala perlengkapannya saja. Darah segar mulai memenuhi tempat sesajen dan menyatu dengan kembang. Saat kemenyan mulai dibakar, Franz merasakan kenikmatan asapnya. Tangan Franz ditarik seseorang untuk segera menjauh. Ya, Samsul membawanya masuk dalam mes. Franz baru teringat jika Samsul akan tinggal bersama dengannya. Dia merupakan karyawan baru yang dari luar daerah. Tugasnya sebagai operator produksi. Itu pun Franz yang memintanya untuk tinggal bersama tadi siang. Kita tidak usah ikut mereka, Pak, ucap Samsul tegas. Kenapa? Kan cuma lihat saja, Sul. Lebih baik kita di dalamnya saja. Franz menuruti usulan Samsul. Mereka kemudian menyaksikan dari kejauhan, kemudian beristirahat di ruang tamu. Dengan adanya Samsul, dia menjadi lebih tenang. Setidaknya ada teman untuk mengobrol. Keadaan di luar sudah sepi. Mungkin mereka sudah selesai ritualnya. Coba Bapak intip pabrik dari celah jendela, ucap Samsul. Ada apa emang? Tanya Franz. Lihat sendiri saja, ucapnya sambil tersenyum. Franz menuruti saran Samsul, meski awalnya ragu. Tidak ada hal yang mencurigakan. Namun saat melihat sesajen,
tampak banyak bayangan hitam yang sedang mengerumbuinya. Sosok tinggi besar melahap kembang dengan rakus, sedangkan yang kepala botak saling berebut bagian kepala kerbau dengan yang lainnya. Beberapa di antara mereka sedang asik menjilati darah yang tercecer. Mereka layaknya kucing yang berebut makanan. Franz sudah tak tahan lagi. Segera ia berlari menuju kamar mandi dan memuntahkan semuanya. Begitu membalikkan badan, sosok tinggi besar sudah berada di depannya. Air liur terus menetes memenuhi lantai. Aroma tubuhnya seperti kulit yang terbakar. Matanya nanar, seolah ingin menerkam Franz. Untung saja Samsul datang tepat waktu. Dia segera menarik dan menyadarkan atasannya itu. "Sul, sepertinya aku akan berhenti saja," ucap Franz saat tenang. "Apa Bapak akan membiarkan semua ini?" tanya Samsul. "Maksudnya, Sul?" tanya Franz balik. "Selesaikan dulu masalah ini. Bukankah Bapak merupakan pembuka lahan? Sejak awal Bapak sudah mengetahui bahwa di sini banyak menunggunya, tetapi masih saja meneruskan pekerjaan ini," ucap Samsul panjang lebar. "Dari mana kau mengetahuinya?" tanya Franz sedikit terkejut. Samsul hanya tersenyum dan menyarankan atasannya itu untuk menyelesaikan masalahnya. Menurutnya, bagaimanapun juga Franz harus meluruskan semua ini. Sedangkan Pak Hans, tentu ia akan terus melakukan ritual ini, seolah menjadi kewajiban pabrik untuk selalu menyediakan sesajen. Setelah melakukan ritual, rutinitas pabrik berjalan seperti biasa. Mereka bekerja sesuai target. Franz seolah lupa tentang kejadian kemarin. Banyak supplier yang mengantri kayu sebab menggunakan sistem cash. Puluhan truk berjajar sesuai urutan. Bagian penurunan sedikit kewalahan. Begitu juga dengan Telly. Franz terus mengawasi mereka untuk tetap bekerja secara optimal. Samsul sibuk dengan mesin operator. Franz sangat bangga kepadanya sebab pemuda itu cepat menangkap ilmu yang telah diberikan. Bahkan ia dapat bekerja sesuai target. Sebelum masuk mesin, kayu kupasan direndam terlebih dahulu. Kemudian, 2 orang bertugas mengangkatnya dan mendorong ke mesin. Dengan lincah Samsul mengatur mesin sehingga lembaran kayu menjadi rata tebal tipisnya. Padahal hanya sekali ia mempelajarinya. Mereka sibuk dengan tugasnya masing-masing. Kadang mereka diselingi dengan canda untuk melepas penat. Meski pabrik ini tergolong pabrik kecil, namun hasilnya sangat memuaskan. Bahkan Franz terpaksa membatalkan salah satu customer karena terlalu banyak orderan. Mesin baru pun mulai didatangkan karena pabrik kebanjiran orderan. Pak Hans sangat puas dengan hasil pabrik ini. Beliau memberikan bonus dengan nominal yang sangat lumayan besar. Namun Franz tak menggunakannya seorang diri. Hampir setiap orang mendapatkan jatah, sehingga mereka lebih semangat bekerja melampaui target. Rupanya Pak Hans tak berhenti di situ saja. Beliau semakin menambah target, hingga akhirnya Franz mengusulkan untuk menambah shift, dan Pak Hans langsung menyetujuinya. Franz menggerutu kesal. Itu berarti jam kerjanya juga bertambah, namun hanya mendapat tambahan gaji yang sangat sedikit. Ingin sekali untuk mundur, namun ia teringat dengan perkataan Samsul. Akhirnya Franz mengusulkan untuk pemberhentian ritual. Jika tidak, ia bersiap membuat surat resign. Raut muka Pak Hans mulai berubah. Ia seperti sangat keberatan dengan usulan Franz. Namun akhirnya, ia menyetujui setelah Franz mengajukan untuk mundur saja. Franz tersenyum puas. Hari-hari ke depan, ia tidak akan menyaksikan ritual itu lagi. Hari ini dia menang telak dengan Pak Mirjan. Malam harinya, Franz tertidur lelap. Tubuhnya sangat letih karena seharian bekerja. Di samping itu, tekanan dari Pak Hans membuat otaknya harus berpikir keras untuk mencapai target. Begitu juga dengan Samsul. Pemuda itu tidur di kamar sebelah. Ia lebih memilih berbeda kamar karena alasan sungkan. Pagi pun tiba. Alarm membangunkan Franz untuk segera bangun. Begitu sampai di dapur, makanan sudah terhidang di meja. Rupanya Samsul telah bangun terlebih dahulu dan memasak. Mereka kemudian sarapan bersama dan mempersiapkan diri memulai aktivitas seperti biasa. Hampir setiap pagi, Franz mengadakan meeting sebelum pekerjaan dimulai. Kali ini ia akan menyampaikan pengumuman untuk membagi kelompok dalam 2 shift. Samsul ditunjuk sebagai pengawas grup B, sedangkan untuk grup A akan dipimpin Franz langsung. Mereka terbagi dalam 2 kelompok secara acak. Hanya tim kupasan dan penurun log yang tidak berbagi shift, sebab mereka masuk sistem borongan. Selesai meeting, mereka menuju tempat kerja masing-masing. Samsul tampak gelisah, entah apa yang ia pikirkan. Mesin terus berjalan. Dalam sekejap, gelondongan kayu berubah menjadi veneer atau lembaran kayu.
3 orang lelaki bertugas menetap Venner yang baru keluar dari mesin. Kemudian para wanita bertugas menyortir dan menata ulang. Tanpa diduga, Linda setengah berlari menuju keberadaan Samsul. Tali sepatunya tanpa sengaja tersangkut, dan kakinya terjatuh ke mesin pemotong. "Kurangi kecepatan mesinnya, Sul," ucap Franz berteriak. Samsul sangat gugup dan panik, sehingga langsung menekan tombol off. Seketika mesin mati total dan mengakibatkan pisau pemotong patah. Darah membanjiri area mesin. Dari kaki kanan gadis itu terpotong sebagian. Ia menjerit histeris, kemudian tak sadarkan diri. Franz segera memanggil staf kantor untuk menghubungi ambulan, kemudian menggotong gadis itu keluar dari area produksi. Sedangkan karyawan yang lain terpaksa terus melanjutkan pekerjaan, sebab hari ini jadwal pengiriman padat. Beberapa di antara mereka masih trauma dengan kejadian tersebut. Beberapa hari kemudian, Linda meninggal dunia di rumah sakit. Nyawanya tak dapat tertolong, sebab telah mendapatkan donor darah. Karena kejadian itu menyebabkan Linda banyak keluar darah. Pihak keluarga meminta pertanggungjawaban kepada pabrik. Bahkan perwakilan keluarga mendatangi pabrik dan berusaha menemui Pak Hans. Pak Hans memberikan santunan, namun hanya memberi sedikit. Beliau berkilah karena kesalahan Linda sendiri. Franz yang sedang mengintip mencoba membela nasib karyawannya. "Apa tidak bisa dipertimbangkan lagi, Pak?" tanya Franz sambil menahan emosi. "Saya tidak mau rugi banyak, Mas," ucap Pak Hans sambil membetulkan kemejanya. "Tapi Pak, Linda merupakan karyawan di sini," ucap Franz lagi. "Dia memang karyawan saya, tapi bukan karyawan tetap," ucapnya sambil meninggalkan ruangan. Franz tertegun mendapat penuturan sang pemilik pabrik. Ia mengepalkan kedua tangannya karena menahan kesal yang teramat sangat. Namun ia tak dapat berbuat banyak, sebab tidak adanya kontrak tetap. Dan juga Linda belum melewati masa training selama 6 bulan. Sepanjang hari, Franz terus saja melamun, membuat konsentrasi berkurang. Franz masih belum percaya atas kepergian Linda. Kejadian itu sangat singkat dan terjadi begitu saja. "Sabar Pak," ucap Samsul mencoba menenangkan saat mereka sudah kembali ke mes. "Iya Sul, saya semakin tidak betah kerja di sini," jawab Franz sambil menahan napas. Terdengar suara pot bunga yang terjatuh dari depan mes. "Siapa itu?" teriak Samsul sambil menuju depan mes. Pak Mirjan terkaget dengan seseorang yang berdiri di depannya. Mereka saling tatap satu sama lain dengan jarak yang begitu dekat. "Kamu," ucapnya terpotong sambil menunjuk Samsul. "Loh, ada Pak Mirjan. Kok lama gak pernah ke pabrik?" Franz tiba-tiba muncul dan mengajak Pak Mirjan masuk. Saya ada kepentingan keluarga Mas di luar kota," ucap Pak Mirjan sambil berusaha tersenyum. "Maaf sebelumnya Pak, apa kita pernah bertemu?" tanya Samsul sambil mengernyitkan dahi. "Di mana memangnya Mas?" tanya Pak Mirjan gelagapan. "Loh, bukannya kalian pernah bertemu saat diadakan ritual kemarin?" tanya Franz menimpali. "Oh iya, makanya kayak gak asing," begitu ucap Samsul sambil menepuk jidatnya. "Samsul, ini Pak Mirjan, penjaga di pabrik ini," ucap Franz memperkenalkan Pak Mirjan. "Samsul asal Malang Pak," ucap Samsul sambil mengulurkan tangannya. Pak Mirjan menelan ludah dengan berat sambil menerima uluran tangan Samsul. Napasnya naik turun disertai keringat dingin yang dari tadi bercucuran. Tanpa Samsul sadari, Pak Mirjan terus memperhatikan dari ujung kaki hingga kepala. Dia berharap kalau ia tidak sedang berhalusinasi. Franz dan Samsul terus mengajak mengobrol. Sedangkan Pak Mirjan, ia mencoba menutupi kecemasannya. Pak Mirjan masih belum bisa percaya dengan apa yang diucapkan oleh Samsul tentang dirinya. Otaknya terus bekerja, mencoba menelaah dengan apa yang dilihat depan matanya kepala sendiri. "Kenapa gelisah?" tanya Samsul. Pertanyaan Samsul membuat Pak Mirjan terkaget. Meski terdengar santai, namun terasa belati yang menembus jantung Pak Mirjan. "Tidak, saya hanya masuk angin saja. Saya mau pulang dulu. Nanti saya kesini lagi," ucap Pak Mirjan sambil bergegas pulang. "Baiklah," sahut Franz dan Samsul secara bersamaan. Pak Mirjan bergegas pulang. Ia menoleh sekali lagi ke arah Samsul. Pemuda itu tetap saja tersenyum, seakan tidak terjadi sesuatu apapun di antara mereka.